Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Diki Febrian, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 15 Tanjung Jabung Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Okta Sylvia Pasaribu sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Rian Ari Purnomo sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bu Okta, terima kasih atas pembelajaran yang menarik tadi. Saya melihat banyak hal positif yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana menurut Ibu, Bu, keseluruhan proses pembelajaran Ibu tadi? Ya, terima kasih Pak Diki. Dari proses pembelajaran tadi saya merasa bahwasanya proses pembelajaran sudah berjalan dengan cukup baik, cukup lancar, di mana siswa terlihat antusias pada proses pembelajaran di dalam diskusi kelompok Pak Diki. Oke, saya setuju, Bu. Saya mengamati bahwa Ibu berhasil menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Ibu telah berhasil menerapkan strategi pengelompokan dengan sangat baik. Nah, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang apa yang Ibu rasakan Ibu ketika menerapkan strategi pengelompokan tadi di kelas Ibu? Pada awalnya Pak, kalau saya pribadi cukup khawatir ya Pak, kira-kira siswa ini apakah akan paham dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan. Tapi ternyata seiring proses pembelajaran berjalan, ternyata mereka cukup responsif dan terlihat lebih fokus pada tugas yang diberikan. Kemudian dalam membagikan ini juga membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya. Oke, itu bagus sekali, Bu, ya. Keberhasilan Ibu dalam mengaktifkan keterlibatan siswa menunjukkan bahwa Ibu telah memahami Ibu pentingnya memberikan tujuan yang jelas dan membagi peran dalam kelompok, Bu. Selain itu, saya juga mengamati, Bu, bahwa Ibu sering berkeliling untuk memantau kegiatan siswa dalam kelompok. Bagaimana menurut Ibu? Apakah dengan cara tersebut Ibu berhasil mengetahui dinamika yang terjadi dalam setiap kelompok, Bu? Benar Pak, bahwasanya dengan berkeliling saya itu bisa melihat langsung bagaimana siswa berinteraksi, berdiskusi di dalam kelompok. Kemudian dengan kegiatan berkeliling itu saya juga bisa memberikan bantuan atau arahan jika ada kelompok yang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Oke, sangat baik, Bu. Dengan memantau dinamika kelompok, Ibu telah menunjukkan kepedulian terhadap proses pembelajaran siswa, Bu. Nah, sekarang mari kita refleksikan bersama apakah ada hal yang menurut Ibu perlu diperbaiki atau dikembangkan lagi dalam penerapan strategi pengelompokan tadi, Bu? Mungkin saya perlu lebih variatif lagi Pak dalam memberikan tugas kelompok. Jadi kadang-kadang siswa merasa bosan kalau selalu mengerjakan tugas yang sama. Itu yang sangat bagus, Bu, ya. Memvariasikan tugas kelompok memang penting untuk menjaga minat belajar siswa, Ibu. Selain itu, bagaimana dengan pengelompokan siswa? Apakah Ibu merasa perlu melakukan perubahan dalam cara Ibu mengelompokkan siswa atau gimana, Bu? Saya rasa perlu Pak. Saya akan mencoba lebih sering mengubah anggota kelompok agar siswa itu lebih bisa berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda, jadi tidak yang itu aja. Jadi bagus sekali, Bu, ya. Dengan mengubah anggota kelompok secara berkala, siswa akan memiliki kesempatan yang untuk belajar dengan teman-teman yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Nggak yang itu aja, Bu, ya. Nah, baiklah, Bu, ya, berdasarkan refleksi kita tadi, mari kita buat rencana aksi untuk perbaikan di masa yang akan datang, Bu. Kira-kira apa nih, Bu, yang perlu Ibu lakukan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas kelompok, Bu? Ide yang bagus ya Pak Diki. Saya akan mencoba membuat rubrik penilaian untuk tugas kelompok yang sehingga selanjutnya itu siswa memahami kriteria penilaian dari tugas yang dikerjakan. Begitu Pak Diki. Oke, saya yakin dengan adanya rencana ini, Bu, kualitas pembelajaran Ibu akan semakin meningkat. Nah, baik, Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Nah, baiklah, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini, Pak, atau mungkin kegiatan observasi kelas.
Silakan Pak Rian untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Pak Diki dan Ibu Okta dan kesempatan ini telah mengajak mengundang saya turut memperhatikan kegiatan pasca observasi kegiatan observasi akademik seperti itu Pak ya. Di mana kegiatan pra dan observasi sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi dalam kesempatan ini pada percakapan pasca observasi mungkin pertama-tama saya ingin mengapresiasi Pak Diki dalam pendekatan paskanya itu sudah sangat baik, kemudian memberikan tanggapan juga yang sudah sangat relevan ya, menurut saya. Kemudian Pak Diki juga berhasil menggunakan materi berguna yang sebelumnya pernah kita pelajari tentang menggunakan aktif. Bapak melalui kompetensi mendengarkan aktif, Bapak dapatkan intisari, Bapak dapatkan ilmu, bukan ilmu Pak ya, kalau menurut saya lebih dari itu adalah Bapak mampu mendapatkan inti yang mau dibuat, yang mau dilakukan di langkah selanjutnya dari Bu Okta tadi. Kemudian dari situ kata kunci menurut saya, kata kunci tadi Bapak tangkap, kemudian Bapak kembangkan untuk lebih menggali lagi, termasuk lagi di bagian akhir Bapak mampu menerapkan atau menyepakati lah mungkin tujuan untuk rencana selanjutnya. Nah, jadi menurut saya itu sudah luar biasa sekali, poin-poinnya sudah dapat sesuai dengan prinsip coaching dalam kondisi akademik. Saya harap nanti bisa diterapkan, ditingkatkan, juga mungkin dapat diseminasikan ke kawan-kawan yang lain apa yang sudah Pak Diki lakukan dan Pak Diki dapatkan. Mungkin itu saja Pak Diki dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Rian atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini Pak ya. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Rian dan Bu Okta, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.